Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rahmatullah, perwakilan dari kelompok 8 Perekonomian Indonesia. Ya, kelompok saya sendiri Ahmad Rahmatullah dan juga Animu Mufariha. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang berisi keseluruhan pembayaran oleh suatu negara dengan negara lain karena adanya pembelian barang atau jasa dan keseluruhan pembayaran dari luar negeri karena adanya penjualan barang atau jasa dalam suatu waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Jadi neraca pembayaran itu apabila contohnya satu negara Indonesia itu bekerja sama dengan negara Singapura dalam tempo satu tahun, maka keseluruhannya ini dimasukkan ke dalam neraca pembayaran. Adapun neraca pembayaran itu termasuk juga catatan sistematis transaksi ekonomi, penduduk, dan juga periode waktu yang ditentukan. Adapun macam-macam transaksi dalam neraca pembayaran, transaksi debit dan juga transaksi kredit. Adapun transaksi kredit. Apa itu yang dimaksud dengan transaksi debit dan juga transaksi kredit? Transaksi debit yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut juga dengan transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Adapun juga itu transaksi kredit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini juga disebut dengan transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi cadangan devisa negara. Dan adapun bentuk umum neraca pembayaran. Bentuk umum neraca pembayaran itu ada PDB atau GDP, Produk Domestik Bruto atau Gross Domestic Product, dan adapun juga PNB, Produk Nasional Bruto atau Gross National Product. Adapun juga pendapat per kapita dan adapun juga pendapat nasional. Komponen neraca pembayaran. Adapun neraca pembayaran itu ada neraca barang, neraca jasa, neraca pendapatan modal, neraca moneter. Apa itu neraca barang? Neraca barang yaitu mencatat transaksi dagang barang, meliputi kegiatan ekspor dan impor barang yang komoditas. Pada sisi debit dicatat impor barang, dan pada sisi kredit dicatat ekonomi ekspor barang. Dan adapun neraca jasa yaitu mencatat transaksi dagang berupa jasa invisible trade. Ini meliputi segala jasa yang diselenggarakan untuk dan oleh luar negeri. Pada sisi debit mencatat segala jasa yang diterima dari luar negeri atau jasa yang diselenggarakan atau diberikan oleh luar negeri. Sedangkan pada sisi kredit mencatat segala jasa yang diberikan kepada luar negeri, itu jasa yang diselenggarakan untuk luar negeri. Neraca pendapatan modal. Neraca pendapatan modal atau hasil terdiri atas bunga, dividen, upah, tenaga kerja asing, bantuan atau hadiah. Hal-hal yang dicatat pada sisi debit yaitu bunga yang dibayarkan ke luar negeri atas penanaman modal asing, juga dividen yang dibayarkan ke luar negeri atas penanaman modal asing, dan adapun juga bantuan atau hadiah. Itu adalah yang perlu dicatat dalam isi suatu debit. Dan adapun neraca modal yaitu neraca yang terdiri atas pinjaman kredit, penjualan efek atau bisa disebut dengan surat-surat berharga. Dan adapun neraca moneter. Pada neraca ini mencakup perubahan cadangan devisa, baik yang berupa stok emas maupun berupa mata uang.
mata uang kertas, serta posisinya terhadap internasional monster fund. Mekanisme neraca pembayaran. Terdapat 3 mekanisme atau proses penting yang menyangkut neraca pembayaran internasional, yaitu penyesuaian melalui perubahan harga atau mekanisme harga. Adapun juga penyesuaian melalui perubahan pendapatan nasional atau mekanisme pendapatan. Dan adapun juga penyesuaian melalui perubahan stok uang atau mekanisme moneter. B. Dan adapun defisit atau surplus neraca pembayaran. Dalam neraca pembayaran terdapat kemungkinan terjadinya surplus dan defisit. Adapun defisit terjadi apabila jumlah ekspor. Defisit itu apabila jumlah ekspor lebih kecil daripada jumlah impor. Sedangkan apabila jumlah ekspor itu lebih besar daripada jumlah impor, maka posisi neraca pembayaran menunjukkan surplus, bukan defisit. Defisit atau surplus neraca pembayaran terjadi pada suatu negara dikarenakan oleh komponen berikut. Yang pertama yaitu stok nasional, yang dua itu pinjaman akomodatif, ketiga itu defisit total. Pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian Indonesia. Adapun pengaruhnya itu perubahan kurs devisa yang pertama, yang kedua itu perubahan harga, ketiga perubahan tingkat pendapat, yang keempat perubahan tingkatan bunga. Kegunaan neraca pembayaran. Neraca mempunyai fungsi atau kegunaan sebagai berikut. Sebagai alat pembukuan, pemerintah perlu mengambil keputusan yang tepat dalam perdagangan internasional. Itu kegunaan neraca pembayaran juga. Dan adapun juga sebagai alat pengukur kondisi ekonomi suatu negara, suatu bangsa. Bisa diukur dari ekonomi, itu bisa dilihat dari neraca pembayaran. Dan adapun selanjutnya yaitu sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai perdagangan internasional, sebagai juga alat kebijakan moneter suatu negara. Mengetahui posisi keuangan internasional dalam suatu negara sebagai salah satu indikator yang dipertimbangkan oleh negara donor untuk memberikan bantuan keuangan. Itu adalah kegunaan neraca pembayaran. Neraca pembayaran Indonesia itu merupakan ringkasan neraca pembayaran Indonesia antara tahun 1969 dan juga sampai 1993, kecuali untuk impor dan ekspor. Pengaruh neraca pembayaran terhadap perekonomian itu ada 4. Ada perubahan kurs devisa, perubahan harga, perubahan tingkat pendapatan, perubahan tingkat bunga juga. Neraca pembayaran di Indonesia itu ekspor dan impor mengalami perkembangan yang pesat. Neraca jasa mengalami perkembangan yang pesat. Lalu lintas modal menunjukkan gambaran yang mengalahkan terutama aliran modal swasta. Sebagai akibat dari kedua neraca perdagangan yang aliran masuk modal yang relatif baik, neraca pembayaran Indonesia pada umumnya mengalami surplus. Tujuan penyusunan neraca pembayaran: mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara, mengetahui aliran sumber daya antar negara, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dipergunakan sebagai sumber daya penyusunan statistik pendapatan nasional. Adapun itu yang dimaksud dengan neraca pembayaran serta kegunaan, tujuan dan lain-lainnya. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mewakili kelompok 8. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.